Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Febriani dengan NIM 17060140 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Cynthia Apriani. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik serta resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Di dalam buku Todaro dituliskan bahwa baik analisis ekonometrik ataupun bukti studi kasus menunjukkan bahwa konflik lazim terjadi di negara yang dominan berpendapatan lebih rendah, pertumbuhan ekonomi lambat, lembaga negara yang buruk, serta peluang untuk meraup keuntungan dari komoditas ekspor yang sangat tinggi. Berita baiknya, sebagian besar wilayah yang beragam secara etnis tidak mengalami konflik dan kekerasan, dan wilayah lainnya dengan ketimpangan yang sangat tinggi antar individu juga tidak menimbulkan konflik dan kekerasan. Kabar buruknya atau kemungkinan terburuknya konflik ini terjadi karena ketimpangan yang sangat tinggi antar satu kelompok dengan identitas lainnya. Ketimpangan horizontal. Fransiwa telah menjelaskan bahwa ketimpangan telah menjadi faktor yang sangat signifikan terhadap konflik di beberapa wilayah dan daerah seperti Pantai Gading, Rwanda, Chiapas, dan Sudan. Kita contohkan saja di daerah Pantai Gading yang telah terjadi ketimpangan horizontal yang bersifat sosioekonomi dan politis yang sama-sama mengarah kepada konflik. Sebaliknya, jika satu kelompok memiliki kekuatan dan kekuasaan politik dan kelompok lainnya memiliki kekuatan ekonomis serta pemerintah bersifat inklusif secara luas, maka akan memperkecil potensi konflik, malah tidak terjadi potensi konflik. Nah, dapat kita simpulkan ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kebijakan pembangunan, yang mana semua temuan menyiratkan kebijakan untuk mengoreksi ketimpangan horizontal yang bersifat sosioekonomi dan politik diprioritaskan di masyarakat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan secara umum. Tidak hanya ketimpangan horizontal, Kolinkan berpendapat sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Jika terjadi kelangkaan, dapat meningkatkan risiko konflik disertai kekerasan seperti krisis di Darfur dan kelangkaan air di Kenya Utara. Paul juga berpendapat, jika perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor juga bisa menyebabkan perangkap konflik yang menunjukkan kondisi ekonomi yang membuat suatu negara rentan dengan perang saudara, konflik, serta siklus kekerasan yang menjadi perangkap yang sulit dilepaskan. Selanjutnya yaitu resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Pentingnya kelembagaan seperti peran pemerintah untuk melindungi rakyat dari risiko politik, pelaku global seperti PBB yang dapat memainkan peran koordinasi antar negara internasional, pelaku regional dan pelaku nasional. Pelaku nasional yang mana negara yang cukup kuat untuk menjaga keamanan rakyatnya, serta fokus pada pendidikan. Mungkin hanya sekian presentasi yang saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.